Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi, Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya, mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita itu nggak ngeklaim panjang Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Singkat cerita Heraklius Hiroklu, kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Heraklu. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklu. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi, ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal, karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi Nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah, Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus, karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh, karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad, kemana wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkar. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu Nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya, yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abih, dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita Innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, millati Ibrahim. Akhirnya Hiroklu iman. Saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latajasyamtu ilaih, dan saya kalau ketemu dia wala ghusal tu qadamaihi, pasti menah dak wajahi sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu.